Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gunawan dan teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Melinda Dwi Yulianti dengan NIM 2152210023. Lalu yang kedua saya sendiri Arfi Lutfiana Srofa dengan NIM 2152210028. Dan yang terakhir yaitu Venita Alfiansa Putri dengan NIM 2152210038. Di sini kami akan memaparkan materi tentang probabilitas. Yang pertama materi akan disampaikan oleh Melinda, yang kedua oleh saya sendiri, dan yang ketiga oleh Venita. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, probabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar probabilitas, yang kedua distribusi probabilitas diskrit, yang ketiga distribusi normal, yang keempat teori keputusan. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Selanjutnya yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu pendekatan klasik, bahwa setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Yang kedua yaitu pendekatan relatif, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Yang ketiga, pendekatan subjektif, bahwa probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu hukum dasar probabilitas. Dibagi menjadi 7, yang pertama yaitu hukum penjualan, yang kedua peristiwa atau kejadian bersama, yang ketiga peristiwa saling lepas, yang keempat hukum perkalian, yang kelima kejadian bersyarat, yang keenam peristiwa pelengkap atau complementary event, yang ketujuh diagram pohon, suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu teorema Bayes, merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Yang selanjutnya yaitu distribusi probabilitas diskret. Pengertian distribusi probabilitas diskret adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa atau merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasus yang pertama yaitu beberapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Yang kedua, beberapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Yang ketiga, berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari. Selanjutnya yaitu variabel yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, variabel acak, sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Yang kedua, variabel acak diskret atau ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Yang ketiga, variabel acak kontinu adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, setiap percobaan menghasilkan kedua kejadian. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Yang ketiga, suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Yang keempat, data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Yang selanjutnya yaitu distribusi probabilitas hipergeometrik. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Yang kedua, dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Yang ketiga, distribusi dengan
tanpa pemulihan, dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Arfi. Saya akan melanjutkan materi dari Melinda, yaitu distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson. Lalu Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomal sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik, namun untuk n yang di atas 50 dan nilai p sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binominalnya. Lalu untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Cara menggunakan Excel untuk distribusi binomal. Yang pertama, Anda klik ikon fx atau tanda klik ikon insert dan pilih fx function. Lalu Anda pilih menu statistikal pada function kategori. Lalu yang ketiga, Anda pilih menu binomal dis pada function name. Lalu tekan OK. Setelah Anda tekan OK pada langkah ketiga, maka akan muncul keluar kontak dialog seperti berikut. Number S diisi masukkan nilai X, lalu trials dimasukkan nilai N, lalu probability masukkan nilai P, dan kumulatif tulis kata false. Cara menggunakan Excel untuk distribusi hipergeometrik. Yang pertama, klik ikon fx atau klik ikon insert dan pilih fx function. Pilih menu statistikal pada function kategori, lalu pilih menu geometris pada function name, lalu tekan OK. Setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Sampel S maka diisi dengan nilai R, lalu number sampel masukkan nilai N, dan population S masukkan nilai S, lalu number port masukkan nilai N. Cara menggunakan Excel untuk distribusi Poisson. Klik ikon fx atau Anda klik ikon insert pada pilih fx function, lalu pilih menu statistikal pada function kategori, pilih menu Poisson pada function name, lalu tekan OK. Setelah tekan OK, maka langkah ketiga akan muncul kotak yang berisi dialog sebagai berikut. X masukkan nilai X, main masukkan nilai mu, dan kumulatif tulis false. Apa yang dimaksud kurva normal? Yaitu X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasinya delta, maka persamaan kurva normalnya bisa dilihat di layar. Lalu jenis-jenis distribusi normal. Mesokurtik itu yang garis berwarna hijau, lalu platikotik warna biru, dan lepokurtik warna merah. Lalu transformasi dari nilai X ke Z, di mana nilai Z sama dengan X kurang mu dan bagi delta. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penerapan distribusi probabilitas normal standar. Saya akan membacakan contoh soal dari penerapan distribusi probabilitas normal standar. PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen? Untuk penyelesaiannya, yang pertama ditransformasikan dulu ke nilai Z dengan cara AP dalam kurung Hi kurang dari 250, P dalam kurung Hi sama dengan 250 sama dengan 250 dikurangi 350 dibagi 50. Jadi hasilnya min 2,00. Jadi P sama dengan dalam kurung Hi kurang dari min 2. Lihat pada tabel luas di bawah kurva normal, P dalam kurung Z kurang dari min 2 sama dengan 0,4772. Sehingga luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5,
Oleh sebab itu, nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 dikurangi 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi, probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas konsumen protes karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan normal terhadap binomial. Apabila diperhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar di samping menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Nah, untuk selanjutnya, dalil pendekatan normal terhadap binomial. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah mu sama dengan NP dan standar deviasinya sama dengan akar NPI, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X min NP dibagi akar NPI, di mana N tak terhingga dan nilai P mendekati 0,5. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi, yaitu yang pertama hanya ada 2 peristiwa, yang kedua peristiwa bersifat independen, yang ketiga besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan, dan yang terakhir data merupakan hasil perhitungan. Untuk soalnya yaitu Adi merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kilo buah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut laku dijual adalah 80% dan 20% kemungkinan tidak laku atau busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Untuk penyelesaiannya, kita ketahui dulu N sama dengan 30. Probabilitas laku atau P-nya sama dengan 0,8 karena tadi 80%, dan probabilitas tidak lakunya atau H-nya sama dengan 0,2 atau 20%. Nilai tengahnya sama dengan NP, yaitu 300 dikali 0,80 sama dengan 240. Lalu standar deviasinya atau akar NPI sama dengan akar 300 dikali 0,80 dikali 0,20 yaitu 6,93. Diketahui X sama dengan 250 dan dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga X sama dengan 250 dikurangi 0,5 sama dengan 249,5. Dengan demikian nilai Z menjadi Z sama dengan 249,5 dikurangi 240 dibagi 6,93 sama dengan 1,39 dan P dalam kurung Z kurang dari 1,37 sama dengan 0,4147. Jadi probabilitas laku adalah 0,5 ditambah 0,4147 sama dengan 0,9147. Dengan kata lain, harapan buah laku 250 kg adalah 91,47%. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori keputusan. Dari pengertiannya, teori pengambilan keputusan adalah teori atau pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pemilihan alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Materi ini sangat berguna sekali karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari masalah-masalah yang kompleks. Setiap hari kita harus mengambil keputusan, baik keputusan yang sederhana maupun keputusan jangka panjang. Statistika pengembangan teori pengambilan keputusan ini dipelopori oleh River Thomas Bayes pada tahun 1950-an. Dalam teori keputusan ini terdapat elemen-elemen keputusan, yaitu yang pertama ada kepastian atau certainty, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Yang kedua ada risiko atau risk, adalah informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Selanjutnya yaitu ketidakpastian atau uncertainty, yaitu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Yang keempat ada konflik, adalah keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Dan yang
Kelima, ada pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Yang keenam, states of nature atau peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Dan yang terakhir, hasil atau payoff dari setiap keputusan. Selanjutnya, mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko, ada 3. Yang pertama, expected value atau EV. Langkah-langkahnya dengan mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Selanjutnya, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Selanjutnya, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Rumus dari expected value ini yaitu payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Pengambilan keputusan yang kedua yaitu expected opportunity loss atau EOL. EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan terbaik. Hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0, sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Rumus dari EOL ini adalah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu expected value of perfect information atau EVPI. Setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang baik. Pada kasus harga saham, pada kondisi baik, saham MLBI adalah pilihan terbaik. Namun pada kondisi buruk, maka saham BAT lebih baik. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian ini dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yang pertama ada kriteria Laplace, yaitu probabilitas semua kejadian sama dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik. Selanjutnya ada kriteria Maximin, yaitu keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Yang ketiga ada kriteria Maximax, yaitu keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang keempat ada kriteria Hurwitz, yaitu keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Dan yang terakhir yaitu kriteria minimax regret. Keputusan ini didasarkan pada nilai target minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.